nggak bergerak kok. Kecuali kok klik bergerak nih. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikanlah presentasi dari kelompok 9. Ini hapus mito ini. Dia lagi merekam. Lagi merekam itu. Ya, ya baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan Islam dan iman sehingga kita bisa selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah akan kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Allahumma amin. Ya, inilah presentasi dari kelompok 9 dengan materi yang berjudul pembelajaran multimedia presentasi. Nah, sebelumnya kita akan memperkenalkan profil dari kelompok 9. Ya, inilah profil dari kami ya. Ini Muhammad Didi Kurniade, saya sendiri, dan ini Rusle. Yang sebelah ini dia. Nah, ini adalah saudari-saudari saya. Yang pertama adalah Prisyana Rashid dan Zulfitriyah Punasarja. Ya, ini adalah profil dari kelompok 9. Ya, mungkin sudah cukup ya. Oke, langsung saja kita masuk ke standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ya, inilah yang pertama, standar kompetensi. Mahasiswa dapat memahami materi tentang pembelajaran multimedia presentasi dan dapat mempraktekkan ketika menjadi seorang pendidik. Nah, kompetensi dasar. Mahasiswa mengerti apa yang dimaksud dengan media pembelajaran. Kompetensi dasar yang kedua, mahasiswa tahu apa saja program aplikasi presentasi. Ya, mahasiswa dapat menguasai teknik pengembangan multimedia presentasi. Ya, ini yang mahasiswa kompetisi dasar. Mahasiswa tahu apa saja kelebihan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Asik ya. Ya, sudah cukup, kita kembali. Oh, kita langsung ke materi pembelajaran. Yang pertama adalah pengertian media pembelajaran, program aplikasi presentasi, teknik pengembangan multimedia presentasi, dan kelebihan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Kita buka yang pertama, pengertian media
pembelajaran. Ya. Tulis nama lengkap kan? Hah? Nama lengkap? Iya, ini selesai. Yang kita Nah, apa itu media pembelajaran? Media berasal dari kata medius yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Media adalah sebuah alat yang mempunyai fungsi menyampaikan pesan. Booth 1997. Pembelajaran adalah sebuah proses komunikasi antara peserta didik, guru dan bahan ajar komunikasi. Komunikasi tidak akan berjalan tanpa bantuan sarana penyampaian pesan atau media. Media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran yang mempunyai fungsi perantara pesan. Nah, inilah pengertian dari media pembelajaran. Nah, jadi dalam pembelajaran media memegang peranan penting dalam mencapai sebuah tujuan belajar. Hubungan komunikasi antara pendidik dan peserta didik akan lebih baik dan efisien jika menggunakan media. Peranan penting tersebut yaitu media sebagai alat bantu mengajar dan media sebagai sumber belajar yang digunakan sendiri oleh peserta didik secara mandiri. Ya, sudah cukup. Ya, ini kita masuk ke aplikasi multimedia presentasi. Ya, program aplikasi presentasi merupakan paket dari program komputer yang digunakan untuk membantu penggunaannya dalam mengolah bahan presentasi. Beberapa program aplikasi presentasi diantaranya yaitu, ya, ini adalah beberapa program aplikasi presentasi. Nah, nah, ya. Ya, ini beberapa program aplikasi presentasi. Yang pertama ada Corel Presentation, yang kedua K Presenter, dan ketiga O Impress, dan yang keempat adalah Microsoft PowerPoint. Ya, kita buka Corel Presentation. Nah, ya, Corel Presentation merupakan aplikasi komersial seperti Microsoft Office. Aplikasi ini dilengkapi dengan fitur yang lumayan lengkap dan interface yang mudah. Fitur tersebut seperti koleksi foto dan gambar yang cukup banyak, font beragam, dan harganya lebih murah dari Microsoft Office. Oh, oke. Okay. Kita cek itu. Ya, ini adalah preview dari K-Presenter itu. Nah, kita lihat di sini ya, banyak kita bisa mendesain seperti layaknya Microsoft PowerPoint juga seperti itu yang biasa kita pakai. Penggunanya juga sangat banyak ya, karena ini lebih praktis dan lebih murah pastinya dibanding dengan Microsoft Office yang kalau kita tahu lebih berbayar dan lebih mahal daripada ini. Nah, ini kita lihat harganya sangat terjangkau. Ini hanya preview ya, dari presenter. Anak kata sebaik-baik ini ya. Oke, sudah cukup. Ya, yang kedua adalah tadi Corel Presentation, yang kedua adalah K-Presenter. Nah, K-Presenter adalah program presentasi yang merupakan bagian dari K-Office. Paket aplikasi Office terintegrasi untuk desktop. Format natif K-Presenter adalah XML dikompresi dengan zip. K-Presenter juga dapat mengimpor presentasi dari Microsoft PowerPoint, Magic Point, dan Open Office or Impress. Kita langsung lihat previewnya sedikit. Ya,
Nah, ini kita lihat ini slide dari K-Presenter. Ya, sekilas seperti Microsoft PowerPoint-nya, kita bisa menghapuskan teks, menambah slide. Oh, bahkan di sini kita bisa memilih template yang kita butuhkan seperti ini ya. Cukup menarik ya kalau kita lihat. Nah, ini dia yang saya maksud. K-Presenter itu adalah masuk dari program K-Office, koffice.org. Ya, itu salah satu dari developer program. Di samping selain Microsoft ya, ada yang namanya K-Office. Jika kita tahu ada Microsoft Office, nah ini adalah K-Office. Sama-sama untuk mengolah data, dan bukan cuma data ya, kita bisa mengolah gambar, dan pastinya kita bisa melakukan presentasi. Oke, mungkin sudah saja. Sudah cukup review dari K-Presenter. Nah, baik, kita masuk ke aplikasi yang ketiga, yaitu OImpress. Nah, OpenOffice or Impress dikenal dengan sebutan Impress, adalah perangkat lunak untuk membuat presentasi multimedia dari media interaktif ya. Ya, kita lihat previewnya sedikit. Ya, ini adalah preview dari Impress. Ya, kita lihat sekali lagi hampir sama dengan Microsoft PowerPoint, dan kita lihat tadi hampir sama juga ada K-Presenter, dan di sini ada pilihan banyak sekali ya. Kita bisa mengambil gambar. Dan ini salah satu dari aplikasi untuk mempresentasi. Ya, sekilas tampilannya seperti Microsoft Word ya. Sekilas seperti Microsoft Office. Dan kita akan bisa memilih warna dan lain-lain. Nah, sudah cukup. Nah, kita masuk ke yang keempat adalah Microsoft PowerPoint. Nah, ini adalah aplikasi yang sering kita pakai untuk presentasi karena lebih tampilannya lebih interface mudah. Microsoft PowerPoint merupakan sebuah perangkat lunak dari program aplikasi untuk presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Ya, di sini saya menyediakan video tutorial untuk membuat animasi interaktif di dalam Microsoft PowerPoint. Pertama kita melakukan setting background. Background bisa kita pilih apa saja sesuai kebutuhan. Nah, di sini kita memakai yang namanya Smart Art. Di sini kita bisa pilih model atau grafik. Nah, di sini di sini ada pilihannya, kita bisa memberi nama apa saja. Di sini saya memberikan nama tokoh kartun. Kita bisa isi apa saja ya, sesuai kebutuhan.
Ini di sini saya menunjukkan tutorial bagaimana cara membuat animasi interaktif, pilihan interaktif di dalam Microsoft PowerPoint. Mungkin ini akan berguna bagi teman-teman yang melihat. Kan kita juga bisa menambahkan satu seperti ini. Maka sudah cukup. Nah, kita di sini bisa mengubah warna yang kita inginkan. Seperti ini, bahkan banyak efek ya, seperti efek 3D atau Bewell. Nah, ini di sini kita bisa pilih di sini ya, sangat banyak sekali yang kita inginkan. Oke, mungkin sudah cukup. Sekarang kita perbesar. Ya, di sini sebelumnya kita untuk memisahkan gambar ini kita harus melalui namanya ungroup. Ungroup sekali lagi agar objek-objek ini bisa terpisah seperti ini. Nah, sekarang kita bisa pilih animasinya. Kita memilih animasi yang sesuai ya, atau bisa yang kita inginkan. Sini kita memilih custom animation, more effect. Nah, di sini coba kita kasih kosong ya. Nah, di sini berputar muncul. Nah, di sini kita atur with after previous. Kenapa diatur after previous? Karena agar dia berlanjut dari satu objek ke yang lain. Nah, di sini kita langsung bisa tandai. Kita pilih efek yang sesuai, yang kira-kira bagus. Oke. Nah, di sini kita kembali atur di after previous agar berlanjut ya. Nah, kita bisa atur kecepatannya di sini. Dan speed kita slow biar bergerak lambat. Coba kita coba dulu. Nah, inilah gunanya yang namanya after previous. Agar dari satu ini itu berurutan, tidak langsung bersamaan keluar. Cara teman-teman menonton video tutorial ini sampai habis, karena ini mungkin sangat simple tapi berguna. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk objek berikutnya seperti ini. Nah, agar pas dengan ini kita bisa atur memindahkan posisi dari objek, misalnya objek ini ke posisi atas agar terlihat lebih bagus seperti ini ya. Ya, akan seperti ini tampilannya. Bagaimana, menarik bukan? Ya, inilah tutorial dari saya.
Ya, sudah cukup. Kita bisa mencobanya ya. Oke, materi yang pertama kita sudah selesai. Yang kedua adalah program pengertian media pelajaran, materi pertama. Materi kedua program aplikasi. Yang ketiga adalah teknik pengembangan multimedia presentasi. Ya, sini ada yang pertama adalah identifikasi program, dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara program yang dibuat dengan materi dan sasaran peserta didik. Yang kedua, mengumpulkan bahan pendukung sesuai dengan kebutuhan materi dan sasaran seperti video, gambar, animasi, dan suara. Bersamaan dengan itu dilakukan juga penyusunan materi yang diambil dari bahan utama. Materi untuk PowerPoint sebaiknya dikemas menjadi uraian pendek, pokok-pokok pembahasan atau pointer-pointer. Nah, setelah bahan terkumpul dan materi sudah dirangkum, selanjutnya proses pengerjaan di PowerPoint hingga selesai. Setelah itu dapat mengunggah hasil akhir presentasi apakah dalam bentuk slideshow, webpage, atau executable file atau yang biasa X. Setelah presentasi selesai dibuat dan tidak langsung digunakan, sebaiknya dilakukan review program dari sisi bahasa, teks, tata letak, dan kebenaran konsep. Selanjutnya direvisi dengan siap digunakan untuk dipresentasikan. Oke, ini adalah teknik pengembangan multimedia presentasi. Ya, yang keempat ini adalah kelebihan menggunakan aplikasi multimedia presentasi. Nah, penggunaan media yang relatif murah karena tidak membutuhkan bahan baku sebagai alat penyimpanan data. Ini yang pertama. Yang kedua, sistem pembelajaran lebih kreatif, inovatif, dan interaktif. Yang ketiga, pendidikan dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari bahan pembelajaran. Yang keempat, mampu memvisualisasikan materi yang sulit untuk diterangkan hanya sekedar dengan penjelasan atau peraga yang konvensional, dan menambah motivasi belajar peserta didik pastinya selama proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan. Ya, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke evaluasi. Ya, di bawah ini yang tidak termasuk program aplikasi presentasi kecuali A. K-Presenter, B. Komputer, C. Handphone, atau D. InFocus. Ya, kita jawab InFocus. Hah? Oh, maaf, jawaban Anda salah. Kita bisa main lagi. Jawaban yang benar adalah K-Presenter.
Ya, selamat. Anda menjadi miliarder. Oke, main lagi. Ya, secara bahasa media berasal dari kata titik-titik yang artinya tengah, perantara atau pengantar. Sini ada A, modus, B, medium, C, medius, atau D, metodos. Yang menurut Anda? Coba kita jawab. Medium. Oh, ternyata ya jawabannya kurang tepat. Ya, maaf, jawabannya salah. Sudahlah. Ya. Ya, di bawah ini adalah bukan macam-macam teknik pengembangan multimedia presentasi, kecuali A. Identifikasi program, B. Mencari program penyelesaian, C. Mencari permasalahan program, atau D. Mendata program yang rusak. Di bawah ini adalah yang bukan macam-macam teknik pengembangan multimedia presentasi. Kita tahu identifikasi program adalah pengembangan multimedia presentasi. Mencari program penyelesaian juga salah satu. Mencari permasalahan program itu jelas. Mendata program yang rusak, mungkin D ya. Coba kita ternyata salah. Ya, oke. Jadi di sini yang betul adalah, oh, ternyata salah lagi. Saya selalu salah ya. Mungkin ini masih salah juga. Oh, ternyata benar. Yaitu mendata program yang rusak. Oke, sudah cukup. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Ya, baiklah, kalau ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.